Mas Fajar, bos saya toksik, apa yang harus saya lakukan? Saya mau tanya, yang toksik itu orangnya atau culture perusahaannya? Nah, yuk kita ngobrol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dan saya sudah kerja lebih dari 20 tahun di berbagai macam background industri. Ini ada satu pertanyaan menarik dan sangat menggelitik saya, yaitu, Mas Fajar, bos saya toksik, apa yang harus saya lakukan? Waduh. Tadi di awal saya nanya, yang toksik itu orangnya atau culture perusahaannya atau budaya perusahaannya? Nah, itu harus dijawab dulu ya. Karena kalau misalnya budaya perusahaannya, agak panjang karena banyak variabel yang harus kita perhatikan dan harus kita rubah nih, dan itu kayaknya agak cukup sulit kecuali kamu sudah dalam posisi managerial level ya, seperti itu. Kalau misalnya masih di staff agak susah nih. Jadi mau nggak mau ya kamu follow culture-nya atau ya kamu bisa resign seperti itu ya. Tapi kalau cuma satu orang atau bos kamu yang toksik, nah ini masih bisa nih kita lakukan apa? Komunikasi dulu, ajakin ngobrol. Mungkin aja ada hal yang membuat dia khawatir, yang membuat dia resah. Satu hal dari pikiran dia yang nggak dimengerti sama orang-orang, yang nggak ditangkap sama orang-orang. Nah itu coba dikomunikasikan. Lihat secara personal seperti apa orangnya. Kalau memang masih toxic juga, coba propose untuk pindah tim. Bisa nggak ya saya pindah tim gitu ya, supaya performance kerja saya jauh lebih baik segala macam, itu bisa jadi alasan. Atau kalau kamu ngerasa masih manageable sih toksiknya, saya nggak usah pindah tim deh, saya adaptasi aja, saya lihat bagaimana cara bos saya sebenarnya yang tidak dimengerti sama orang lain, itu juga boleh-boleh dan sah-sah saja. Lain hal kalau misalnya culture perusahaannya udah toksik dan bos kamu adalah salah satu orang yang mendukung ketoksikan itu, nah kamu lihat dampaknya dalam diri kamu, apakah sudah ke kesehatan kah? Ada yang udah nggak bisa tidur, asam lambung naik. Nah itu tuh kalau udah ada yang kayak gitu tuh kayak udah mulai harus mikir sih. Atau keluarga sampai rumah malah bawaannya marah-marah segala macem, malah kayak jadi orang yang lain gitu ya di rumah. Nah itu juga kalau bisa difikirkan dulu. Dan yang paling penting, kalau sudah mengganggu ibadah, saya ingat ada satu teman saya justru ketika dia mengalami situasi toksik di kantornya, dia malah rajin beribadah, dia rajin berdoa, mensyukuri apa yang dia punya, itu malah jauh, jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya situasinya justru ini membuat ibadah kita berantakan, nah menurut saya tiga hal: kesehatan, keluarga, ibadah itu penting dan saatnya kita evaluasi kalau memang hal tersebut sudah terganggu. Sama dengan obrolan kita kali ini, tetap saya mau ngingetin jangan resign karena satu orang. Coba di approach dulu, dimengerti dulu. Kali aja memang ada sisi lain dalam hidupnya dia yang bisa kita pahami. Tapi underline ya, jangan bertahan di budaya yang merusak kesehatan, keluarga, ibadah. Jangan. Karena itu sangat fatal. Baik, itu aja obrolan kita kali ini. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.